Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai model perencanaan strategi SI pada studi empiris di PT Pertamina. Sebelum itu, tak kenal maka kata sayang, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami, yaitu ada Angga, kemudian ada saya sendiri, Igni, dan kemudian ada Reiza. Untuk pembahasan selama kedepannya, di sini kita akan membahas yang pertama ada profil organisasi, yang kedua ada strategi bisnis, yang ketiga ada metodologi dan teknik analisis, yang keempat ada analisis internal dan eksternal SI TI, kemudian yang kelima ada analisis internal dan eksternal bisnis, yang keenam ada formulasi strategi sistem informasi dan teknologi informasi. Baik, untuk bab pertama ini merupakan profil organisasi. Baik, Assalamualaikum. Di sini saya Angga akan menjelaskan pada bab 1, yaitu profil organisasi. Di sini ada sejarah pada PT Pertamina. PT Pertamina Persero adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang didirikan pada tahun 1957 di Indonesia sebagai perusahaan energi terbesar di negara tersebut. Pertamina memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan energi yang stabil bagi negara dan masyarakat. Melalui kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran minyak dan gas, Pertamina terus berkembang dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia serta memperluas jangkauan bisnis di pasar internasional dengan komitmen pada keberlanjutan operasional, inovasi, dan pengembangan energi terbarukan. Pertamina juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Indonesia. Di sini ada visi dan misinya. Visinya itu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Misinya memastikan pasokan energi yang handal dan berkelanjutan untuk Indonesia, meningkatkan nilai tambah dari sumber daya energi nasional melalui eksplorasi, produksi, dan pengolahan minyak dan gas bumi. Lalu yang terakhir, mengembangkan bisnis energi baru dan terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ini ada struktur organisasinya. Yang di atas itu ada direktur utama, lalu yang di bawah ada direktur strategi, portofolio, dan pengembangan usaha, ada direktur keuangan, direktur sumber daya manusia, direktur logistik dan infrastruktur, lalu yang terakhir ada direktur penunjang bisnis. Lalu yang pada bab 2 dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk pada materi yang selanjutnya yaitu ada strategi bisnis. Strategi bisnis apa yang sudah dilakukan PT Pertamina? Strategis yang dilakukan PT Pertamina menerapkan strategi bisnis yang kuat, termasuk di verifikasi portofolio dengan investasi dalam negeri terbarukan. Inovasi teknologi dan proses operasional meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak pada lingkungan. Fokus pada pendidikan dan pengembangan SDM serta kemitraan strategis membantu Pertamina memperluas jangkauan pasar dan mengendalikan biaya. Nilai pelanggan itu diutamakan dengan cara meningkatkan kualitas produk dan layanan. Lalu ada model bisnis. Model bisnis yang dilakukan PT Pertamina ini memiliki model bisnis yang komprehensif, meliputi eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, mengelola menjadi produk migas, distribusi melalui jaringan penjualan luas di Indonesia, investasi dalam negeri terbarukan, serta terlibat dalam bisnis pelengkap seperti jasa logistik dan perdagangan internasional. Perusahaan ini juga fokus pada penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan teknologi, efisiensi, dan keberlanjutan bisnisnya, dengan komitmen menjaga integritas dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia. PT Pertamina juga berperan penting dalam sektor negeri di negara ini.
Lalu ada proses bisnis. Proses bisnis yang dilakukan oleh PT Pertamina yang salah satunya adalah proses eksplorasi dan produksi. Dalam proses eksplorasi diberlakukan eksplorasi sumber daya. Sumber daya ini dilakukan oleh tim geologi dan geofisika melakukan survei dan analisis untuk mengidentifikasi potensi cadangan minyak dan gas di suatu area. Lalu ada perizinan dan kerjasama. PT Pertamina bekerjasama dengan pemerintah, mitra usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan izin eksplorasi dan produksi. Kemudian pengeboran sumur. Ini dilakukan oleh tim operasional Pertamina, melakukan pengeboran sumur eksplorasi dan sumur produksi untuk mengakses cadangan minyak dan gas bumi. Lalu ada pengembangan lapangan. Ini pun dilakukan oleh tim lapangan setelah penemuan cadangan. PT Pertamina ini merencanakan dan mengembangkan lapangan untuk produksi minyak dan gas yang berkelanjutan. Lalu ada produksi dan pengelolaan. Tim operasional Pertamina ini melakukan produksi minyak dan gas serta mengelola fasilitasnya produksi secara efisien. Lalu ada proses bisnis yang kedua, yaitu proses pengolahan dan pemasaran. Pengolahan minyak mentah dari lapangan diolah di kolam minyak untuk menghasilkan produk-produk bahan bakar dan turunan lainnya seperti BBM. Kemudian ada distribusi dan pemasaran. Produk-produk minyak dan gas yang dihasilkan didistribusikan ke berbagai saluran seperti SPBU, industri, dan sektor lainnya untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia. Lalu proses manajemen keuangan dan akuntansi. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh tim keuangan Pertamina mengelola pendapatan, pengeluaran, investasi, dan aset perusahaan. Lalu akuntansi dan pelaporan. Tim akuntansi Pertamina juga melakukan pencatatan transaksi keuangan, menyusun laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku di perusahaan Pertamina. Selanjutnya ada perumusan masalah. Ini yang dilakukan perumusan masalah ini yang pertama analisis SWOT. Pertamina menggunakan analisis SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunities, and Threats itu untuk mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang, dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Kemudian ada analisis permintaan pasar. Perusahaan juga dapat melakukan analisis permintaan pasar untuk memahami tren pasar yang sedang berkembang, lalu kebutuhan pelanggan dan permintaan produk migas. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan. Kemudian analisis kinerja operasional. PT Pertamina juga melakukan analisis kinerja operasional untuk mengevaluasi efisiensi produk, keandalan pasokan, daya operasional, dan tingkat kegagalan peralatan. Analisis ini membantu PT Pertamina untuk mengidentifikasi masalah operasional dan mengidentifikasi area perbaikan. Kemudian ada analisis risiko yang dilakukan PT Pertamina ini menggunakan analisis risiko untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan operasional perusahaan seperti risiko harga minyak, risiko pasokan, atau risiko lingkungan. Itu membantu dalam mengantisipasi dan menghadapi masalah yang mungkin muncul di kemudian hari. Lalu ada analisis keberlanjutan. Perusahaan Pertamina ini melakukan analisis keberlanjutan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan dampak sosial yang ada di sekitar misalnya kilang minyak Pertamina itu dan kegiatan bisnisnya. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah keberlanjutan yang mungkin terjadi. Kemudian ada kajian lingkungan. PT Pertamina juga melakukan kajian lingkungan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari proyek-proyek yang sedang atau akan dilaksanakan. Kajian ini membantu dalam mengidentifikasi masalah lingkungan yang perlu ditangani oleh PT Pertamina. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi dan teknik analisis. Metodologi yang cocok untuk digunakan dalam pembuatan rancangan perencanaan strategi sistem informasi agar menghasilkan strategi SITI yang selaras dengan strategi bisnis adalah IT Strategic Planning atau perencanaan strategi STI.
Nah, metodologi ini membantu organisasi dalam mengintegrasikan strategi bisnis dan teknologi informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang tercakup dalam metodologi IT Strategic Planning. Yang pertama, itu menyusun pemahaman awal. Nah, dalam menyusun ini kita harus mengidentifikasikan visi misi dan tujuan strategis organisasi, lalu memahami kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi organisasi, serta menganalisis tren dan inovasi teknologi yang relevan dengan industri. Lalu yang kedua ada menganalisis kebutuhan bisnis. Nah, dalam menganalisis kebutuhan bisnis ini, pertama-tama kita harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk memahami kebutuhan dan harapan terkait sistem informasi. Lalu menganalisis proses bisnis yang ada dan mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi informasi. Serta menyusun rencana taktis dan strategis untuk memenuhi kebutuhan bisnis dengan bantuan teknologi informasi. Yang ketiga, mengintegrasikan strategi bisnis dan TI. Yang pertama, ada mengartikulasikan strategi bisnis menjadi tujuan dan kebutuhan spesifik bagi sistem informasi dan teknologi informasi, lalu memastikan keterkaitan antara strategi bisnis dan strategi TI sehingga mereka saling mendukung dan selaras. Lalu, mengidentifikasi inisiatif TI yang mendukung pencapaian tujuan strategis bisnis. Nah, yang keempat, menyusun rencana aksi. Yang pertama, menentukan langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mengimplementasikan strategi SITI yang telah dirancang, lalu menyusun jadwal waktu, alokasi sumber daya, dan tanggung jawab untuk setiap inisiatif TI. Serta menyusun rencana pengelolaan perubahan dan pengawasan proyek untuk memastikan pelaksanaan yang sukses. Lalu yang kelima, mengevaluasi dan meninjau ulang. Di sini kita harus melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan implementasi strategi SITI dan pencapaian tujuan bisnis. Lalu meninjau ulang dan memperbarui strategi SITI jika ada perubahan kebutuhan atau kondisi bisnis yang signifikan. Nah, selanjutnya untuk teknik analisis. Dalam implementasi pada metodologi yang dilakukan untuk menghasilkan rancangan strategis sistem informasi, teknik analisis yang sesuai dengan bisnis perusahaan diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal PT Pertamina menjadi kebutuhan strategi sistem informasi yang dapat dijadikan sebagai competitive advantage perusahaan. Nah, teknik analisis yang digunakan dalam perancangan ini, yang pertama ada analisis SWOT, yang kedua analisis PESTEL, yang ketiga analisis 5 Force Porter, yang keempat analisis value chain, dan yang kelima analisis stakeholder atau pemangku kepentingan. Lalu di sini Angga akan menjelaskan bab 4, yaitu analisis internal dan eksternal SITI. Analisis internal sistem informasi. Analisis sistem informasi PT Pertamina menunjukkan beberapa temuan penting. Infrastruktur teknologi informasi perusahaan telah memenuhi kebutuhan operasional, namun masih ada area yang perlu diperbaiki, seperti kecepatan jaringan dan perangkat keras tertentu. Sistem aplikasi yang digunakan dalam berbagai fungsi bisnis telah membantu efisiensi operasional, namun integrasi antara sistem-sistem tersebut perlu ditingkatkan. Basis data perusahaan terbilang kuat, tetapi perlindungan data dan pemulihan bencana perlu diperbaiki. Manajemen proyek TI juga perlu ditingkatkan untuk pengelolaan yang lebih efektif dan pengiriman proyek yang tepat waktu. Rekomendasi telah disusun untuk meningkatkan infrastruktur TI
memperbaiki integrasi sistem, meningkatkan keamanan data, dan memperkuat manajemen proyek TI. Di sini ada sistem informasi yang dimiliki PT Pertamina, yaitu diantaranya ada Manajemen Information System atau MES, lalu Human Resource Information System (HRS), Financial Management System, Supply Chain Management System, dan Manufacturing Execution System. Lalu ada Customer Relationship Management System, lalu Security Information and Control System, dan yang terakhir ada Key Performance Indicators. Di sini ada analisis internal teknologi informasi, yaitu melakukan sebuah analisis internal teknologi informasi pada PT Pertamina, memperhatikan beberapa aspek penting yang mencakup infrastruktur yang sedang digunakan. Analisis ini meliputi penilaian terhadap perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, jaringan, network, sumber daya manusia atau human resource, serta kebijakan dan regulasi yang terkait dengan teknologi informasi PT Pertamina. Dan di sini di belakang itu ada infrastrukturnya. Di sini yang berbagian server specification, yaitu ada server OS. Definisinya itu sistem operasi yang berada di server dan bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan aplikasi serta layanan yang diperlukan. Platform itu Windows. Lalu ada server HW, yaitu komponen fisik server, itu IBM System X. Lalu ada mail server, yaitu komponen server yang memungkinkan pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan email, yaitu Microsoft Exchange Server. Lalu di sini bagian storage ada database server, yaitu sebagai tempat penyimpanan data dan pengelolaan data. Ini itu Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server. Lalu yang terakhir ada networking, yaitu network management, yaitu perangkat yang mengelola kegiatan pada jaringan. Di sini itu IBM Tripoli. Lalu ada router, perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan jaringan dan mengarahkan lalu lintas data antar jaringan. Di sini itu Cisco. Lalu ada yang terakhir itu switch, perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal dan memastikan data dikirimkan hanya ke perangkat yang dituju. Itu Cisco. Lalu ini ada analisis eksternal sistem informasi, yaitu merupakan tahap penting dalam memahami pengaruh faktor-faktor di luar perusahaan terhadap infrastruktur, kebijakan, dan strategi sistem informasi. PT Pertamina melakukan analisis ini untuk mempelajari perkembangan teknologi sistem informasi, tren yang berkembang, serta pengaruh bisnis intelijensi. Dengan memahami pengaruh faktor-faktor tersebut, PT Pertamina dapat merencanakan dan mengadaptasi sistem informasi mereka sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis yang semakin kompleks. Hal ini memberikan wawasan berharga bagi perusahaan dalam menjaga daya saing, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis data. Di sini ada dalam sistem informasi yang pertama adalah bisnis intelijen, itu konsep dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan informasi bisnis secara terstruktur dan intuitif. Yang kedua ada analis dan data mining, yaitu Pertamina mengambil manfaat dari data analis dan data mining. Dengan adanya data analis, mereka memahami kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi tren pasar, dan mengambil keputusan yang tepat. Lalu data mining itu membuat Pertamina mengungkap pola tersembunyi, membuat prediksi dan mendeteksi penipuan serta keamanan. Di sini analisis eksternal teknologi informasi pada PT Pertamina ini melibatkan penilaian terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sistem informasi perusahaan. Faktor yang dapat mempengaruhi tersebut dianalisis berdasarkan hal berikut. Yang pertama adalah tren yang berkembang.
tren teknologi informasi seperti cloud computing, transformasi digital, kecerdasan buatan dan analitik data berdampak pada sistem informasi di PT Pertamina. Adopsi cloud computing meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan infrastruktur TI. Analitik data dan kecerdasan buatan membantu Pertamina menganalisis data besar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis eksternal sistem informasi membantu mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta pengembangan sistem informasi yang responsif dan inovatif. Lalu yang pada bab 5 akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ini ada analisis internal dan eksternal bisnis yang dilakukan PT Pertamina. Analisis internal bisnis yang dilakukan PT Pertamina, salah satunya ada yang ke-1, Critical Success Factor. Critical Success Factor ini menjadi fokus perusahaan untuk mencapai keberhasilan dan keunggulan yang kompetitif. Sebagai perusahaan energi terkemuka di Indonesia, PT Pertamina ini memiliki beberapa Critical Success Factor yang penting dalam menjalankan operasionalnya. Lalu ada misalnya contoh umum dari Critical Success Factor yang diberlakukan PT Pertamina, yaitu seperti keberlanjutan energi. Ini fokus pada pengembangan dan pengelolaan sumber daya energi yang berkelanjutan, termasuk diversifikasi portofolio energi, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan dampak lingkungan. Hal ini mencakup pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi kilang dan jaringan distribusi, serta pengelolaan limbah dan emisi gas rumah kaca. Lalu ada keamanan operasional. PT Pertamina pastinya memastikan operasional perusahaan yang aman, bebas dari kecelakaan atau insiden yang berpotensi pada berbahaya. Ini melibatkan implementasi kebijakan dan prosedur keamanan yang ketat, pelatihan karyawan, pengawasan proaktif, dan pemeliharaan infrastruktur yang sesuai dengan standar keamanan tinggi. Lalu ada kinerja keuangan. PT Pertamina fokus pada pencapaian kinerja keuangan yang solid dan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan pendapatan, profitabilitas, peningkatan biaya, dan efisiensi pengurangan sumber daya keuangan. Faktor-faktor ini sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Lalu ada pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko ini melakukan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan resiko yang mungkin mempengaruhi operasional PT Pertamina. Ini melibatkan pengembangan strategi pengelolaan resiko yang komprehensif, termasuk resiko harga minyak, resiko keuangan, resiko lingkungan, serta resiko operasional lainnya. Lalu yang terakhir itu ada inovasi dan transformasi digital. Di era digital dan banyak teknologi di zaman sekarang ini, fokus pada inovasi, transformasi digital, dan penerapan teknologi terkini dalam proses bisnis. Di PT Pertamina ini mencakup adopsi teknologi informasi komunikasi yang canggih, analitik data, kecerdasan buatan atau AI, lalu Internet of Things, serta digitalitas proses operasional untuk meningkatkan efisiensi, produksi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu pada analisis internal bisnis itu dilakukan juga balance scorecard. Pada PT Pertamina dapat menggunakan balance scorecard ini sebagai alat untuk mengukur dan mengelola kinerja perusahaan secara holistik. Metode ini juga dilakukan untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan menjadi ukuran kinerja yang terukur dibagi area kunci atau apa tujuannya. Nah, berikut juga akan saya jelaskan contoh perspektif dan ukuran yang digunakan dalam balance score PT Pertamina.
Nah, pada bab 6 yaitu formulasi strategi SITI. Yang pertama ada strategi SI Business, merupakan solusi kebutuhan sistem informasi yang didasarkan pada analisis bisnis internal dan eksternal. Solusi kebutuhan ini diharapkan dapat memberikan keunggulan bersaing bagi PT Pertamina di industri energi Indonesia. Hasil analisis tersebut menghasilkan solusi sistem informasi yang sesuai dengan aktivitas bisnis PT Pertamina dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan bisnis mereka. Nah, dengan menggunakan solusi ini, PT Pertamina dapat memperkuat posisinya di industri energi Indonesia. Nah, dari solusi kebutuhan yang digunakan pada strategi SI bisnis itu yang antara lain, yang pertama critical success factor, yang kedua balance scorecard, yang ketiga internal value chain, yang keempat analisis space, yang kelima analisis 5 competitive force, dan yang keenam analisis external value chain. Nah, selanjutnya untuk solusi kebutuhan sistem informasi dipetakan berdasarkan fungsi setiap sistem informasi pada proses bisnis PT Pertamina ke dalam matriks strategik, high potential, key operasional, dan support menurut matriks McFarland. Nah, hasil pemetaan tersebut akan menjadi future application portfolio yang diusulkan. Pemetaan ini juga bertujuan untuk membuat prioritas dalam mengembangkan sistem informasi. Pemetaan solusi sistem informasi ke metrik McFarland dapat dilihat seperti pada tabel yang ada di sini. Nah, untuk yang strategik ini, diversifikasi energi, yaitu PT Pertamina dapat mengembangkan strategi diversifikasi energi dengan fokus pada energi terbarukan dan ramah lingkungan. Investasi dalam pengembangan teknologi energi terbarukan ini seperti tenaga surya, tenaga angin, bioenergi, dan hidrogen yang dapat menjadi prioritas strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Lalu untuk yang high potential ini ada digitalisasi operasional. PT Pertamina dapat mempercepat digitalisasi operasional untuk meningkatkan efisien dan produktivitas. Pada penerapan teknologi Internet of Things atau IoT, Big Data Analytics, dan otomasi proses bisnis dapat mengoptimalkan operasi di berbagai tahap value chain, termasuk produksi, distribusi, dan manajemen rantai pasok. Lalu untuk manajemen risiko dan keamanan informasi, PT Pertamina perlu memperkuat manajemen risiko dan keamanan informasi untuk melindungi data sensitif dan menjaga keamanan infrastruktur teknologi informasi. Perluasan kegiatan kewaspadaan cyber, pelatihan keamanan informasi, dan implementasi tata kelola IT yang baik akan menjadi kunci dalam menjaga operasional yang aman dan handal. Lalu pada support, ini ada pengembangan SDM dan keterampilan digital. PT Pertamina dapat fokus pada pengembangan keterampilan digital dan peningkatan kompetensi SDM dalam teknologi informasi. Program pelatihan dan sertifikasi untuk karyawan dalam bidang big data, analitik, kecerdasan buatan, dan keamanan cyber dapat mendukung transformasi digital perusahaan. Lalu di sini ada analisis kesenjangan SI. Melakukan analisis kesenjangan dari solusi kebutuhan sistem informasi dan teknologi informasi PT Pertamina, langkah-langkah berikut dapat diikuti. Yang pertama, identifikasi kebutuhan sistem informasi dan teknologi informasi. Contohnya, mengumpulkan dan mendokumentasikan kebutuhan sistem informasi dan teknologi informasi PT Pertamina dari berbagai sumber, termasuk analisis bisnis, tujuan perusahaan, dan kebutuhan pengguna.
Lalu mengidentifikasikan kebutuhan utama yang berkaitan dengan sistem informasi dan teknologi informasi, seperti integrasi data, analisis bisnis, manajemen operasional, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada evaluasi status saat ini, yaitu kita harus meninjau dan mengevaluasi sistem informasi dan teknologi informasi yang sudah ada di PT Pertamina, lalu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem informasi yang ada, termasuk ketersediaan data, integrasi antar sistem, kehandalan, kecepatan, dan tingkat kepuasan pengguna. Lalu yang ketiga, tentukan status ideal. Nah, berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi, gambarkan status ideal sistem informasi dan teknologi informasi yang sesuai dengan visi dan strategi PT Pertamina. Lalu tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi dan teknologi informasi. Lalu yang keempat, analisis kesenjangan. Nah, bandingkan kebutuhan yang diidentifikasi dengan status saat ini untuk mengidentifikasi kesenjangan antar keduanya, lalu meninjau kesenjangan dalam hal fitur, fungsionalitas, keandalan, kinerja, keamanan, dan aspek lain yang relevan. Lalu yang kelima, prioritaskan dan rencanakan tindakan. Prioritaskan kesenjangan berdasarkan dampak bisnis dan urgensi. Lalu rencanakan tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi setiap kesenjangan, seperti pengembangan aplikasi baru, peningkatan sistem yang ada, integrasi dengan solusi lain, atau penghapusan sistem yang tidak diperlukan. Nah, yang keenam ada rancang roadmap implementasi. Itu kita harus membuat roadmap implementasi yang jelas dengan tahapan, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan, lalu menentukan tanggung jawab dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam tiap tahap implementasi, sertakan juga evaluasi dan pengukuran kinerja untuk memantau kemajuan dan efektivitas solusi yang diimplementasikan. Lalu selanjutnya di sini ada strategi TI. Nah, pemetaan solusi selanjutnya yaitu dengan melakukan pemetaan solusi kebutuhan infrastruktur teknologi informasi untuk mengakomodasi strategi solusi sistem informasi bisnis yang diusulkan. Penyusunan solusi arsitektur teknologi informasi PT Pertamina berdasarkan pada Technical Reference Model atau TRM TOGA. Nah, yang pertama ada arsitektur aplikasi, ada arsitektur data, arsitektur infrastruktur, arsitektur keamanan, dan arsitektur integrasi. Nah, berdasarkan kebutuhan bisnis yang memerlukan pertukaran data antara aplikasi yang berbeda platform, maka sebaiknya arsitektur yang dibuat merupakan arsitektur yang berorientasi service atau service-oriented arsitektur dengan menggunakan teknologi web service dan enterprise service bus, sehingga akan memudahkan dalam interoperabilitas antara aplikasi lama dan baru di masa mendatang. Nah, untuk konsep arsitektur aplikasi dapat dilihat pada gambar berikut ini, yaitu dari aplikasi bisnis, lalu menuju web service layer, lalu menuju enterprise service bus, dan terakhir ada pada aplikasi bisnis penerima. Nah, untuk aplikasi bisnis ini merupakan aplikasi bisnis pada PT Pertamina yang membutuhkan pertukaran data. Lalu pada web service layer ini merupakan lapisan antarmuka yang menggunakan teknologi web service untuk menyediakan akses ke fungsionalitas dan data dari aplikasi bisnis. Lalu pada layer Enterprise Service Bus ini merupakan middleware yang bertugas menyediakan infrastruktur untuk komunikasi dan integrasi antar aplikasi. ESD ini mengatur aliran data dan pesan antara aplikasi pengirim dan penerima.
Lalu pada aplikasi bisnis penerima ini merupakan aplikasi bisnis lain yang menerima data yang dikirim melalui web service dan diolah sesuai kebutuhan bisnisnya. Kemudian, dilakukan pemetaan arsitektur aplikasi ke dalam technical reference model. Pemetaan ini bertujuan untuk menentukan aplikasi dan infrastruktur yang akan digunakan dalam pengembangan sistem dengan biaya rendah. Pemetaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama ini ada aplikasi bisnis. Komponennya manajemen produksi. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mengelola proses produksi. Lalu yang kedua, untuk aplikasi bisnis ini ada komponen manajemen keuangan. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola aspek keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga, ada aplikasi bisnis dengan komponen manajemen rantai pasok. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola rantai pasokan. Lalu yang keempat, aplikasi bisnis dengan komponen manajemen pelanggan, aplikasi untuk mengelola data pelanggan. Lalu yang kelima ada kategori web service dengan komponen SOAP. Nah, aplikasi ini adalah protokol komunikasi untuk web service. Lalu ada komponen REST, juga ini adalah protokol untuk komunikasi web service. Lalu pada kategori enterprise service dengan komponen enterprise service bus, itu adalah middleware untuk komunikasi dan integrasi aplikasi. Lalu pada kategori infrastruktur, yang pertama ada jaringan, itu infrastruktur jaringan untuk komunikasi aplikasi. Yang kedua ada server, itu untuk menjalankan aplikasi bisnis. Yang ketiga ada storage, yaitu untuk penyimpanan data aplikasi. Lalu pada kategori keamanan, yang pertama ada keamanan aplikasi, yaitu mekanisme keamanan untuk melindungi aplikasi. Yang kedua keamanan data, yaitu mekanisme keamanan untuk melindungi data. Serta pada kategori yang terakhir ada integrasi dengan komponen mekanisme integrasi, yaitu mekanisme untuk mengintegrasikan aplikasi. Nah, berikut adalah beberapa komponen arsitektur teknologi informasi yang dipetakan ke dalam technical reference model untuk masa mendatang. Yang pertama ada cloud computing, yang kedua ada big data analytics, yang ketiga ada Internet of Things, yang keempat ada artificial intelligence dan machine learning, yang kelima ada cyber security, yang keenam ada mobile application, yang ketujuh ada DevOps, dan yang kedelapan ada blockchain. Nah, untuk strategi manajemen SITI pada PT Pertamina dapat mencakup beberapa aspek yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Nah, yang diterapkan oleh PT Pertamina itu yang pertama ada pemenuhan kebutuhan bisnis, yang kedua digitalisasi dan transformasi data, yang ketiga keamanan informasi, yang keempat pengelolaan proyek dan portofolio, serta yang kelima pengelolaan data dan informasi. Lalu yang selanjutnya, yang keenam ada inovasi dan R&D atau penelitian dan pengembangan. Yang ketujuh kemitraan dan kolaborasi. Dan yang kedelapan yaitu pengembangan sumber daya manusia. Nah, untuk strategi organisasi SITI, pada PT Pertamina melibatkan langkah-langkah untuk mengelola dan mengoptimalkan fungsi SITI di perusahaan. Berikut adalah beberapa strategi organisasi SITI yang dapat diterapkan oleh PT Pertamina. Yang pertama ada pusat kompetensi SITI, yang kedua kebijakan dan standar, yang ketiga tata kelola TI, yang keempat pengelolaan proyek SITI, yang kelima pengelolaan layanan SITI. Nah, yang keenam ada pengembangan sumber daya manusia, yang ketujuh inovasi teknologi, serta yang terakhir yaitu kemitraan strategis. Untuk strategi tata kelola dan investasi SITI,
pada PT Pertamina ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien serta investasi yang tepat dalam teknologi informasi. Nah, beberapa strategi yang digunakan, contohnya yang pertama, penerapan kerangka kerja tata kelola TI, kedua, penetapan kebijakan dan standar SITI, yang ketiga, prioritas investasi TI, yang keempat, pengembangan SDM SITI, yang kelima, manajemen risiko TI, yang keenam, inovasi teknologi, yang ketujuh, manajemen proyek SITI. Lalu ada strategi pengembangan SITI. Pada PT Pertamina ini melibatkan upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi guna mendukung tujuan bisnis perusahaan. Nah, beberapa strategi tersebut diantaranya yang pertama, transformasi digital, yang kedua, peningkatan keamanan informasi, yang ketiga, optimalisasi proses bisnis, yang keempat, pengembangan aplikasi khusus, yang kelima, peningkatan infrastruktur TI, dan yang keenam, kolaborasi dan integrasi. Nah, di sini untuk strategi operasional SITI pada PT Pertamina melibatkan tindakan konkret untuk menjalankan dan mengelola infrastruktur, sistem, dan aplikasi TI yang digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, beberapa strategi yang diterapkan oleh PT Pertamina, yang pertama ada manajemen layanan TI, yang kedua pemeliharaan dan perawatan rutin, yang ketiga monitoring dan analisis kinerja, yang keempat pengelolaan dan keamanan informasi, yang kelima pengelolaan kapasitas dan skalabilitas, yang keenam pengembangan keterampilan dan pengetahuan, yang ketujuh kemitraan dan integrasi vendor. Nah, di sini ada analisa kesenjangan. Dalam usulan SITI manajemen strategi yang diberikan kepada PT Pertamina, terdapat beberapa perbedaan terhadap SITI manajemen strategi yang dimiliki saat ini. Untuk melihat perbedaan-perbedaan apa saja yang ada, maka perlu dilakukan analisis kesenjangan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang berubah. Nah, hasil analisis kesenjangan SITI pada manajemen strategi yang pertama yaitu strategi organisasi, yang kedua strategi tata kelola dan investasi, yang ketiga strategi pengembangan, yang keempat strategi operasional. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil kelompok kami. Kesimpulannya itu hasil analisis perencanaan strategi sistem informasi pada PT Pertamina dapat menyimpulkan beberapa poin penting. Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal menggunakan alat analisis seperti SWOT dan pastel serta memanfaatkan metodologi seperti TOGAF, adopsi cloud computing dan arsitektur berorientasi service atau SOA dapat meningkatkan fleksibilitas dan integrasi sistem informasi. Pemetaan aplikasi ke dalam Technical Reference Model atau TRM membantu dalam pemilihan teknologi yang tepat. Pentingnya pemahaman alur proses sistem informasi tercermin dalam konsep flowchart arsitektur aplikasi. Analisis kesenjangan membantu mengidentifikasi perbedaan antara strategi yang diusulkan dan yang sedang diterapkan. Dengan pemahaman ini, PT Pertamina dapat merencanakan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem informasi mereka. Sarannya, untuk penelitian selanjutnya dalam konteks PT Pertamina mencakup penelitian mendalam tentang penerapan strategi SITI dalam industri energi, khususnya pada perusahaan minyak dan gas. Hal ini dapat melibatkan studi kasus atau perbandingan dengan perusahaan sejenis di tingkat regional atau global. Selain itu, penelitian tentang implementasi konsep arsitektur aplikasi, termasuk arsitektur berorientasi service (SOA), web service, dan enterprise service bus (ESB), dapat memberikan wawasan tentang pengalaman PT Pertamina tentang yang dihadapi, manfaat yang diperoleh, dan pembelajaran yang dapat diambil.
Studi mengenai pengelolaan risiko dan keamanan informasi juga relevan dengan mengeksplorasi strategi dan praktik terbaik dalam melindungi aset informasi perusahaan. Selain itu, penelitian tentang pengembangan kapabilitas SDM dalam bidang SITI, penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI, analitik data dan Internet of Things atau IoT, serta dampak strategi SITI terhadap kinerja bisnis PT Pertamina juga merupakan area yang menarik untuk dieksplorasi. Baik, begitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kalimat ataupun ucapan, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.